Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Mukti Prasaja, pada mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Pada sesi yang ketujuh ini, saya akan menjelaskan tentang level keterampilan manajerial dan juga peran dari manajemen. Nah, berkaitan dengan level dan tingkatan seorang manajer, tentu ini tidak jauh berbeda dengan bagaimana sih seorang manajer di dalam perusahaan itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan itu sendiri nanti ada kategorinya berdasarkan keterampilannya tentu berbeda. Terus wewenang atau tanggung jawabnya juga berbeda. Secara umum di dalam perusahaan itu memiliki 3 tingkatan atau 3 kategori manajerial itu. Yang pertama ialah top manajemen, manajemen tingkat atas. Biasanya ini diisi oleh para direktur, direksi, komisaris, dan para pemegang atau pemilik perusahaan. Nah, kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama tentu di sini akan bagaimana menyusun tujuan dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Yang berikutnya strategi dari perusahaan itu, mau dibawa kemana perusahaan ini tentu harus dirumuskan secara matang. Yang berikutnya melakukan pemantauan, interaksi lingkungan terkait organisasi. Yang kedua ialah manajemen menengah atau middle management. Nah, middle management ini contohnya kaitannya dengan ini ya, manajer departemen, kepala bagian, kepala departemen seperti itu. Adapun untuk contohnya ini kaitannya dengan pimpinan tingkat satuan bisnis, bagian atau departemen tadi. Misalkan kepala bagian produksi, kepala bagian pemasaran. Nah, ini contoh dari middle management. Dan ini sudah dalam tataran ada operasionalnya. Jadi selain mengimplementasikan dari tujuan organisasi, nah ini diwujudkan dengan operasional yang dilaksanakan. Yang terakhir yaitu manajemen tingkat bawah. Ini sudah masuk di tahap yang teknis, lebih operasional. Biasanya bersifat teknis ya, bersifat operasional. Contohnya ialah supervisor. Dan keterampilan seorang manajer yang harus dimiliki oleh manajemen ialah kaitannya dengan konseptual, yang berikutnya interpersonal, yang ketiga teknis, yang keempat diagnotis, yang kelima politik, dan yang terakhir kompetensi organisasi pemerintahan. Baik, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan dikerjakan untuk tugas 3 pada sesi yang ketujuh ini. Dan apabila yang belum mengerjakan, untuk tugas 2 nanti silakan dikerjakan. Batas akhirnya sampai 30 Mei. Terima kasih, tetap semangat teman-teman dan juga jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.